Tapi ada juga sekarang ini hipnotis atau hipnosis yang dipakai untuk kejahatan. Betul. Sering kali kan kita baca di koran-koran nih, ibu, terutama korbannya kebanyakan ibu-ibu. Ada yang disuruh ngambil uangnya di bank, ada yang menyerahkan semua harta yang berharga yang nempel di badannya. Bahkan terakhir saya pernah dengar seorang gadis disuruh menyerahkan harta paling berharganya, yaitu keperawanannya kepada sang hipnotis. Nah, ini bagaimana ini pertanggungjawaban dunia hipnosisme ini terhadap hal seperti itu? Hipnosis itu seperti pisau. Ya. Pisau itu kalau kita pakai untuk merajang sayur-sayuran bagus. Ya. Tapi pisau itu bisa juga dipakai untuk membunuh orang. Iya. Ya. Yang penting yang bukan pemakai hipnosis itu harus awas dengan itu. Tahu bahwa itu adalah pisau. Ya. Nah, masalahnya masyarakat luas banyak tidak tahu bahwa hipnosis itu seperti pisau. Ya, bisa berguna tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, yang dipakai untuk kejahatan itu ada yang bilang adalah ilmu gendam. Padahal nggak perlu ilmu dengan ilmu gendam. Hipnosis biasa juga bisa. Paling gampang hipnosis waktu ada di mana orang? Pada waktu ada di mall. Pada waktu ada di mall, lalu dia bermain dengan SMS, ya. Itu paling gampang dihipnosis. Ya. Ini kan nggak kurios, kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Pikirannya lagi kosong. Ya, karena bukan kosong. Hipnosis adalah monoideism. Dia hanya punya satu ide. Jadi kalau dia konsentrasi hanya kepada SMS-nya, maka dia sudah masuk dalam stage hipnosis. Sehingga kalau dihipnosis akan sangat mudah. Yeah. Demikian juga kalau anak-anak kecil nonton televisi, dia terpaku. Kalau kita panggil, hey Mika, dia suka nggak dengar suara kita kan? Karena dia terpaku nah dia sudah terhipnosis. Sama juga kita kalau pergi ke bioskop, lalu kita nonton film, kita tahu film itu scripted, kita tahu film itu tidak real, ya. Itu adalah sudah dirancang, ada sutradaranya. Tapi waktu kita lihat sebuah film, kita bisa rasa tegang, kita bisa rasa sedih, bahkan kita bisa menangis. Berarti kita menghipnosis diri kita. Dan lucunya, kita pergi ke bioskop, kita bayar tiket, ya, udah keluar uang, lalu kita melihat film tersebut dan kita menangis dan kita membayar untuk menghipnosis diri kita. Jadi kita menghipnosis diri kita setiap hari. Intinya, hipnosis itu adalah how to communicate dengan memakai namanya subconscious mind. Jadi sebenarnya kalau mau belajar gampang sekali, cuma 2 menit bisa belajar hipnosis. Cuman sekarang ini kan banyak sekali dibuka kursus-kursus atau pusat-pusat pelatihan hipnosis terbuka untuk umum, di mana pengelola tempat-tempat ini seolah-olah tidak peduli pada track record orang yang mendaftar. Apakah dia itu penjahat, apa dia pencopet, maling, pembunuh, semuanya boleh masuk. Dan ini kan sama dengan penyebaran ilmu hipnosis untuk kepentingan kejahatan kan, atau membuat dunia kejahatan makin canggih dan makin sulit di atas. Siapa tidak perlu ada semacam regulasi atau pengawasan khusus terhadap pusat-pusat pelatihan atau kursus-kursus hipnosis. Betul sekali. Oleh karena itu saya mendirikan namanya Cita Center, sekolah hipnosis. Kalau lihat banyak kursus-kursus hipnosis hanya 1 hari sudah menjadi seorang hipnotis, ya. Lalu merkosa cewek, atau pakai untuk show cari uang. Workshop yang saya lakukan atau untuk mendapatkan ijazah dari saya memberikan workshop selama 200 jam. Ya, jadi tidak bisa orang hanya ikut kursus 3-4 jam. Karena di situ dijelaskan sejarah, moralnya bagaimana, etikanya bagaimana, dan kita mendidik orang menjadi hipnoterapi. Dan kita melihat orangnya, kalau dia levelnya sampai segini, ya segitu saja yang kita berikan. Kalau dia bisa lebih maju lagi, etikanya lebih baik, kita berikan lagi yang lebih tinggi. Oleh karena itu 200 jam. Dan itu bukan hanya sekedar hipnosis orang, menidurkan orang, bukan begitu. Tapi juga kita bisa melihat past life. Jadi bisa melihat juga future progression, dan itu didukung dengan teori-teori secara ilmiah. Ya, saya pakai pendekatan quantum fisik, bagaimana seseorang bisa pergi ke past life, bagaimana seorang bisa pergi ke future, dan tidak perlu dengan menidurkan seperti kita di TV. Tidur nggak perlu. Ya, it's the way how to communicate dan bagaimana kita bermain dengan mind pattern. Oleh karena itu sebenarnya kursus-kursus seperti itu sebenarnya harus punya standar. Ya, kalau di luar negeri at least 200 jam. Ya, kita adalah sekolah Cita Center adalah yang pertama yang melakukan itu yang 200 jam. Jadi seolah-olah kalau ini hipnosis itu seolah-olah kita bisa melakukan apa yang namanya time traveling. Atau bahkan kita mungkin bisa merubah state of mind kita gitu. Sangat betul. State of mind, mind pattern bisa kita rubah. Contohnya kalau saya ambil contoh yang sederhana. Kalau ada seseorang takut dengan ketinggian.
Dan itu mengganggu kehidupan dia karena setiap kali dia harus pergi ke kantor dia harus naik lift. Setiap kali dia naik lift dia deg-degan. Berarti energi dia berangkat dari rumah, yang dia bangun tidur punya energi 100%, begitu dia mau berangkat dia sudah mikir, aduh saya harus naik lift, energinya sudah berkurang 10%. Begitu sampai dekat kantor berkurang lagi 10%, begitu naik lift berkurang lagi. Barangkali energinya sisa yang 60% supaya dia bisa produktif. Dan itu mengganggu kehidupan dia. Bisa stres ya? Bisa stres. Ada orang yang takut dengan air. Ya, ada orang yang takut dengan kamar mandi, ada orang takut dengan kecoa, ada orang yang takut mati, ada orang yang takut kaya, ada orang yang takut bicara di depan publik. Ya, dia ketakutan yang paling banyak saya adalah orang takut bicara di depan publik. Ya. Sehingga banyak orang-orang di bank, bankers yang punya kemampuan luar biasa, tetapi tidak bisa kelihatan karena mereka takut berbicara di depan publik dan takut bicara dengan kliennya. Nah, ini dengan simple, teknik yang sangat simple, namanya emotional freedom technique ya. Pak Gigi bisa belajar hanya dengan 3-4 menit, dia bisa menghilangkan, tidak ada yang magic, bisa menghilangkan masalah-masalah tersebut. Termasuk anger management, fear management. Anda pemirsa jangan kemana-mana karena kami berdua pasti akan kembali.